Semua yang hadir di pagi yang cerah ini, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berkumpul di Hotel Aston untuk melaksanakan kegiatan yang sangat penting untuk kita ya. Seperti kita ketahui, publikasi itu semakin kesini semakin vital untuk kehidupan dosen gitu ya. Dulu publikasi hanya untuk kepentingan fakultas gitu ya, tapi lama-kelamaan semakin kesini publikasi tidak hanya untuk BKD tapi juga untuk kewajiban khusus ya, yang itu juga berkaitan dengan sedulur. Dan telah hadir bersama kita Profesor Handoyo Pujiwidodo PhD. Beliau adalah research profesor dari King Abdul Aziz University di Jeddah. Tapi beliau juga sebagai profesor tamu di UNS, kemudian juga sebagai pembimbing disertasi maupun penguji disertasi di universitas di Indonesia maupun di Australia. Dan nanti dilengkapi lagi Prof, karena ini CV-nya luar biasa panjang sekali ya. Publikasi beliau untuk jurnal yang terindeks ya, bereputasi ya, Scopus Q1, Q2. Oh iya, Kopassus Scopus ini luar biasa ya. Jadi memang sudah pasukan khususnya Scopus gitu ya. Karena dari tahun 2019 sampai 2022 tercatat publikasi beliau itu ada 19. Iya, benar Prof, yang saya baca dulu. 19 ya. Itu aja males, itu aja dalam posisi males dan kerjakannya sampai tidur katanya. Itu 19 Bapak Ibu. Kalau kita kewajiban khusus untuk BKD itu kan 3 tahun hanya 3 ya, ketua kepala. Nah itu sudah sangat terlewati Pak. Ya. Jadi tantangan dosen kita ini saat ini adalah memang beberapa terkait dengan BKD juga masih belum terpenuhi, sehingga mohon nanti bisa diberikan pencerahan seperti apa tips and strateginya untuk menembus publikasi di jurnal bereputasi. Kalau kita patok nanti tulisan kita sesuai dengan arahan Prof. Pujian ini ke Q1 ataupun Q2, bawahnya kan pasti akan gampang ya Prof. Even tidak bisa ke Q1, masuk ke Q2, masuk ke Q3 masih oke, itu masih bereputasi. Tapi sebaiknya jangan ya. Tadi motonya dari awal singkat, padat dan jelas gitu ya. Scopus bisa 1 lembar, sehingga saya tidak perlu berpanjang lebar gitu ya. Langsung saya serahkan pada Prof. Pujiandoyo untuk memberikan materi, sekaligus mau diformat seperti apa forum ini seenaknya gitu kan, seleluasannya, sehingga materi memang bisa tersampaikan dengan baik kepada teman-teman. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya mencoba memberi sebuah tips bagaimana menulis artis sambil tidur-tiduran, sambil nonton sinetron. Yang kedua, saya di sini tidak mau yang bertele-tele gitu ya. Nanti kita praktik bagaimana nulis judul yang baik, bagaimana nulis abstrak yang baik, bagaimana nulis kata kunci, bagaimana nulis pendahuluan, sampai bagaimana menulis bagian metodologi. Sampai di situ. Ada di guru besar. 2 aja sudah mencret gitu. Betul ya? Karena jenengan nulisnya itu ribet. Tulisan saja Bapak Ibu, nggak pernah yang berlibat. Coba kalau kita lihat ini jurnal kalau di bidang bahasa Asian English, ini sebuah jurnal. Nanti teman-teman saya akan
pandu bagaimana sih menilai jurnal supaya tidak discontinue? Ya, ada. Jadi kalau kita lihat di Asian English nilai SJR itu ranking Simago, tahu ya sudah ya? Itu 0, kalau ilmu sosial kita ya, ilmu fisik, ilmu sosial 0,7 itu besar, apalagi ketika nanti Anda ajukan ke guru besar itu mantap, nilainya itu nilai penuh. Kalau GB, Anda mengusulkan GB itu kan minimal untuk ilmu sosial nilai SJR-nya 0,4, betul ya? Kalau di atas itu melenggang Anda. Kita lihat, kira-kira untuk publikasi di jurnal ini butuh berapa lama? Kira-kira, teman-teman, ini jurnal ini nggak ada biaya publikasi, pun nggak ada. Kira-kira berapa lama? Kalau Anda dengan nilai ini, SJR-nya 0,7, berapa lama kira-kira? Ada sebuah rumor katanya kalau jurnal yang tidak berbayar itu susah tembusnya, betul nggak? Ada rumor begitu nggak, teman-teman? Ada nggak kalau kita ke jurnal Scopus tapi tidak berbayar itu lama terbitnya? Ada yang bilang gitu nggak? Ada yang namanya gitu nggak? Yang membuat lama itu bukan jurnalnya, tulisan Anda yang jelek. Perasaan saya bagus tulisannya, perasaan saya, tapi kan editor kan bilangnya jelek. Nanti kita bongkar ada apa di situ, tenang aja. Terus berapa lama kira-kira? Wow, kalau kita lihat ini, kuartil berapa ini? Kuartil 89. Nanti kuartil berapa ini? Kuartil 1 ini. Kuartil 1 ini. Kita lihat. Wow, di kuartil 1 0,75 kalau nggak salah. Mantap kan? Terus kita lihat berapa lama kita publikasi manuskrip di jurnal ini? Tengok. Nah, ini tulisan saya. Ini tulisan saya. Kang Fen itu dulu Poligari Shanto, Tarik Ilyas di Blasis. Berapa lama tuh? Ini Mas Andi. Ini hanya 3 bulan. Submit, revisi, langsung terbit, keluar ini. Bukan keluar volume ya, tapi apa? Online aja. Karena kalau keluar volume lama memang. Online saja sudah bisa diakses kan, GB yang penting bisa diakses online itu bisa. Tidak harus ada volume atau nomor